wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Dewi Laras Anggraini. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Fisika. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apa sih sistem periodik unsur guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Lanjut. Ya, secara sistem periodik. Yang pertama, berdasarkan logam dan non-logam. Logam adalah dapat mengantarkan listrik dan panas, contohnya besi, tembaga, perak. Yang kedua, non-logam adalah sukar mengantarkan listrik dan panas, contohnya nitrogen, klorin, oksigen, dan belerang. Kedua, menurut triade Dobereiner. 1. Menyusun berdasarkan kesamaan sifat. Yang kedua, mengelompokkan 3 unsur. Yang ketiga, massa atom di tengah-tengah, atau sama dengan rata-rata unsur lain. Bisa kita lihat, contohnya litium, dan litium ditambah potasium sama dengan sodasium, 230. 7,0 ditambah 39,0 dibagi 2 sama dengan 23,0. Oke, lanjut. Kedua, sejarah tabel periodik menurut ditemukan oleh Dmitri Mendeleev tahun 1869 dengan cara mulai mengatur unsur-unsur yang diketahui dalam bentuk tabel periodik. Sebelum ada detail struktur atom dan tabel tersebut secara berulang secara berkala atau periodik. Bisa kita lihat di sini. Yang kedua, berdasarkan sifat fisik dan kimia unsur. Yang ketiga, sifat kimia unsur meningkatkan secara periodik atau kenaikan massa atom relatif. Yang keempat, digolongkan berdasarkan massa atom. Yang kelima, prediksi elements ada posisi kosong bila unsurnya tidak sesuai dengan di atas dan di bawah. Selanjutnya, saat unus elemen ditemukan, sifat-sifat mendekati yang diprediksi. Seperti gambar ini ya. Oh ya, apakah sama tabel periodik dulu dan sekarang? Jawabannya tidak. Tabel periodik yang kita gunakan sekarang adalah tabel periodik modern, atau yang sering kita sebut panjang, di mana penyusunnya unsur-unsurnya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi, bukan lagi nomor massa, walaupun semua penyusunnya sama, digolongkan berdasarkan kesamaan sifat dalam suatu golongan, dan akan mengalami peningkatan sifat periodik secara berkala. Kedua, mempermudah dalam membandingkan sifat unsur dengan yang lainnya. Ditemukan oleh Henry Moseley. Ini ya gambar orangnya, Henry Moseley. Sistem periodik unsur. 1. Terdiri dari 7 periode dan 8 golongan utama dan 8 golongan transisi. Yang kedua, periode adalah nomor kulit. Yang ketiga, golongan adalah jumlah elektron valensi. Yang keempat, sifat keperiodikan unsur meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Lanjut. Ini tabel periodik yang kita gunakan sekarang. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, dan seterusnya. Jari-jari atom. R. Jari-jari atom adalah jarak inti dari inti atom sampai dengan elektron terluar.
Kedua, dalam satu golongan atas ke bawah jari-jarinya akan semakin bertambah karena jumlah kulitnya semakin besar. Dari atas ke bawah itu akan semakin besar, bisa kita lihat seperti di contoh. Yang ketiga, dalam suatu periode kiri ke kanan jari-jarinya akan menurun, dikarenakan gaya tarik inti semakin bertambah. Jadi intinya menarik elektron di luar itu semakin dekat dengan inti. Berarti ini ke sini itu akan menurun, sedangkan kanan ke kiri itu akan meningkat. Atas ke bawah akan meningkat, bawah ke atas akan menurun. Ini gambar lebih detailnya. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepas satu elektron menjadi muatan +1 dalam bentuk gas. Untuk elektron yang kedua menjadi energi ionisasi di tingkat 2, dan seterusnya. Contoh, di tingkat 3 disebutkan energi ionisasi tingkat 3, dan seterusnya. Ketiga, dalam suatu golongan, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin berkurang karena jumlah kulit semakin besar, mengakibatkan gaya tarik inti yang paling luar mengecil. Yang keempat, dalam satu periode kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar karena gaya tarik inti semakin besar, sehingga untuk melepas suatu elektron dari kulit terluar semakin susah, dikarenakan gaya inti semakin besar. Lanjut. Ini seperti kita tahu, kalau kiri ke kanan semakin besar, kanan ke kiri semakin kecil, atas ke bawah semakin kecil, bawah ke atas semakin besar. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Lanjut. Afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu melepas atau menyerap energi untuk menerima satu elektron menjadi muatan -1 dalam wujud gas. Kedua, untuk melepas energi, tandanya negatif, unsurnya lebih stabil. Yang ketiga, untuk menyerap energi menjadi positif, unsurnya tidak stabil, artinya sukar menerima elektron. Keempat, dalam suatu golongan atas ke bawah AE semakin berkurang karena jumlah elektron kulit semakin bertambah. Bisa kita lihat di gambar ini ya. Yang keempat, keelektronegatifan. Yang pertama, kemampuan unsur untuk menarik elektron dan molekul senyawa menjadi skala Pauling 0,7 sampai 4. Kedua, dalam satu golongan atas ke bawah, keelektronegatifan berkurang karena jumlah kulitnya semakin besar. Gaya tarik inti terhadap elektron luarnya semakin kecil. Dalam satu periode kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar karena gaya inti terluarnya semakin besar. Contohnya forin, makin mudah menarik elektron. Ini forin 4,0. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.